Oke, baiklah terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Oke. Baiklah, apakah sudah terhubung dengan Bang Nugros? Halo Bang Nugros. Halo, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Posisi masih di Jogja atau di mana nih Bang? Di Jakarta. Oh di Jakarta, iya. Baiklah sebelum saya mempersilakan Bang Nugros, saya akan membuka sesi webinar pada siang hari ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kita semua pada akhirnya bisa mengikuti dan juga belajar di acara StuFest 2020 Universitas Islam Indonesia di sesi webinar dengan tema pada siang hari ini, bangun kreativitas lampaui batas. Oke, baiklah. Perkenankan saya Roya Nangim sebagai moderator di diskusi pada siang hari ini. Dan sebelum saya mempersilakan narasumber, seperti slogan UII, tak kenal maka harus ta'aruf. Dan narasumber kali ini beliau adalah Bang Fajar Nugros, seorang film director dan juga writer, Head of IDN Pictures at IDN Media, alumni UII Fakultas Hukum, dan juga Master of Arts di Institut Kesenian Jakarta. Dan beberapa filmografi beliau adalah yang pertama ada Queen Bee, Cinta di Saku Celana, Refrain, Cinta Brontosaurus, Adriana, Luntang Lantung, Me and You versus the World, Bajai Bajuri the Movie, Gangster, Muammar MKS Jakarta Undercover, Terbang Menembus Langit, Yowis Band, dan juga Yowis Band 2. Luar biasa sekali dong pembicara kita pada siang hari ini. Dan juga kabarnya Yowis Band 3 sedang digarap begitu ya Bang ya? Betul, lagi Ya, jangan editing. lupa nantikan ya Yowis Band 3, harus nonton pokoknya. Oke baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bang Nugros, waktu saya persilakan. Assalamualaikum adik-adik semua, ini manggilnya adik-adik kali ya. Teman-teman semua yang nonton, mungkin ini kita sharing aja bagaimana untuk berpikir di luar frame ya. Kalau saya itu nyebutnya frame bukan box, karena kalau sutradara itu berurusannya sama film, dan bagian terkecil dari sebuah film itu disebutnya frame. Jadi frame handphone, kamera kamu itu frame, sebuah kotak di layar itu frame. Nah, film itu kan 24 frame per second. Kalau di TV itu baru 25 frame per second. Makin banyak frame-nya makin smooth, makin gerakannya makin halus gitu. Ini pergerakan tangan saya dari kiri ke kanan gitu tuh, berarti dia butuh 24 frame per second. Kalau dia makin bagus, makin smooth, dia berarti frame-nya makin banyak. Nah, film itu satu putaran kamera zaman dulu, 1 kali per detiknya, dia masukin lah ke kamera yang ditembakkan ke layar itu 24. 1 detik itu berarti 24 kotak, 24 frame. Jadi ini berpikir di luar frame. Itu yang saya kasih judulnya seperti itu, supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang nggak common gitu, hal-hal yang nggak biasa gitu, yang membuat orang jadi bisa menoleh ke karya-karya kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, oke ini gerakinnya gimana? Next ya. Sebenarnya ide bisa dari mana aja. Ide itu ada di sekitar kita gitu. Carilah ide dari sesuatu yang orang lain nggak pikirin, orang lain yang ngerasanya itu ngelihat hal yang biasa-biasa aja, terus kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang istimewa. Kayak tadi barusan hari ini saya ngomong ke tim kreatif saya di kantor, karena ada salah satu teman saya, anak kantor yang sudah berencana untuk mudik Natal ke Solo, tapi ternyata dia udah beli tiket dan lain-lain, tapi ternyata dia mendapat kabar
bahwa mereka yang pulang mudik ke Solo akan dikarantina oleh Wali Kota Solo Pak Rudi. Jadi ada Kota Solo memutuskan untuk melakukan lockdown kalau nggak salah. Kemudian yang pulang ke Solo akan dikarantina di Benteng Vastenburg. Jadi di Solo ada benteng di tengah kota gitu, di ujung Jalan Slamet Riyadi namanya Vastenburg. Kalau di Jogja kan Freiburg. Nah, saya tadi mikir, ini teman saya ada yang nggak bisa pulang nih. Cukup menarik kalau kemudian kita membuat sebuah bangunan cerita tentang orang-orang yang terpaksa mudik, tapi kemudian ketika sampai di sebuah kota, dia harus dikarantina di sebuah benteng tua, kemudian di benteng itu masalahnya sudah bukan jadi virus lagi. Gitu. Tapi ternyata itu benteng berhantu, bentengnya dia menjadi uji coba vaksin di situ. Jadi beberapa orang yang kemudian dikarantina di dalam benteng itu punya tantangan baru untuk survive. Untuk keluar dari benteng itu, escape from the bentengnya gitu. Nah, itu kan jadi cerita yang menarik gitu. Atau kemudian kalau misalnya ini cerita akan dibuat pada tahun-tahun depan setelah ada vaksin, maka virus sudah nggak relevan. Maka bisa jadi diubah, ini orang-orang yang takut akan divaksin gitu. Jadi pemerintah mengatakan yang nggak mau, yang menolak divaksin akan dikarantina ketika masuk ke sebuah kota. Nah, di dalam karantina itu dia harus menghadapi tantangan baru, saling bahu-membahu, 10 orang yang nggak dikenal akan menghadapi situasi yang baru, ancaman yang baru, dan bagaimana mereka survive. Jadi ide bisa kita temukan dari berbagai macam tempat gitu. Dulu saya pernah ikut festival dokumenter di Metro TV zaman masih kuliah. Nah, itu hari terakhir saya lagi nongkrong di warnet, di Jogja banyak warnet waktu itu. Dan kemudian saya harus mencari ide nih, apa yang menarik ya supaya juri-jurinya noleh gitu. Terus di kafe warnetnya itu ada foto-foto prajurit Keraton Jogja. Terus saya mikir, wah ini menarik juga nih kalau prajurit Keraton Jogja, karena tidak semua kota di Indonesia ada kerajaan kan. Bagaimana kita mengulik kehidupan seorang prajurit keraton gitu. Tapi apa yang lebih menarik dari itu gitu? Berapa orang yang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira yang sepemikiran sama kita yang mengangkat ide prajurit Keraton Jogja itu ada berapa orang gitu? Ada puluhan ribu mahasiswa di Jogja dan pasti ada banyak yang ingin ikutan festival film dan pasti juga menemukan ide tentang prajurit keraton, sesuatu yang menarik gitu. Lalu apa yang membuat ide kita beda gitu? Jadi kita bertanya lagi, apa yang kira-kira orang nggak kepikiran ya? Nah, ternyata common sense-nya prajurit keraton semua di tembok itu waktu itu tua semua. Udah muka-muka orang sepuh gitu. Lalu saya mikir, ada nggak ya yang muda, yang anak muda yang masih mau menjadi prajurit keraton? Nggak cuman bapak-bapak atau kakek-kakek yang udah pensiun, yang udah nggak ada waktu untuk bekerja, jadi bisa mengabdi kepada raja gitu. Nah, saya akhirnya balik lagi tuh ide, menemukan seseorang yang lebih tua, yang anak muda, dan akhirnya saya kirim, jadilah cerita Kesatria Kerajaan untuk Metro TV waktu itu. Jadi kita harus mempertanyakan lagi, kira-kira kalau orang yang, apakah mungkin ada orang lain di luar sana yang tidak kepikiran sama kayak kita? Apakah ide ini dipikirkan oleh banyak orang? Berapa orang yang mikir untuk membuat sebuah cerita? Pasti ada banyak, pasti ada 1.000.000 orang mikir hal yang sama, 1.000 orang mikir hal yang sama, 10 orang mikir hal yang sama. 9 orang, mungkin 5 orang tidak mengeksekusi, 3 orang mengeksekusinya biasa-biasa aja, yang 2 orang terlambat menuliskan eksekusinya, 1 orang dia melakukan bergerak untuk mengeksekusi ide tersebut gitu. Jadi kamu harus selalu mencari hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain, cari point of view lain, point of view yang dekat sama kamu, kemudian pertanyakan lagi, ini kalau kayak gini pasti banyak yang mikir loh. Kalau banyak yang mikir ya buat apa gitu. Kamu harus cari sesuatu yang kira-kira orang lain nggak kepikiran. Tuh, kayak kita menemukan ide tentang Yo Wes Band gitu, Bayu Skak bilang, ini harus full bahasa Jawa ya. Karena siapa orang yang berpikir bahwa film berbahasa Jawa itu akan menarik? Loh, karena sebenarnya orang Indonesia nonton film di bioskop, film Hollywood pun pakai baca subtitle kan.
Jadi ya apa bedanya bahasanya diganti bahasa Jawa bukan bahasa Inggris terus kita kasih subtitle, pasti juga lebih akan menarik buat penonton gitu. Kita nonton film drama Korea yang lucu atau film komedi Hollywood yang lucu juga dengan teks masih bisa ketawa. Jadi bukan sesuatu yang sangat-sangat jauh, hanya bahasanya kita ganti, bercandanya lebih relate, bercandanya lebih sama pada orang-orang orang Indonesia pada umumnya. Next. Nah, ide itu bisa ada di mana aja. Dulu saya membaca koran, bisa menemukan koran gitu. Ini rebutan penumpang, suami dipukulin supir angkot lain. Itu kan film action banget. Film action banget gitu, yang dramatis gitu. Kita bisa menemukan cerita-cerita yang nggak bisa kita yang bisa kita serap untuk kita jadikan sebuah landasan cerita fiksi. Kalau sekarang mungkin ada di sosmed, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube, kita membaca kisah-kisah yang wah, Indonesia ini banyak banget cerita-ceritanya gitu. Ada suami menabrak siapa, ada istri ngapain, suami jadi supir, istri jadi kenek. Itu kan cerita-cerita yang sebenarnya bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, semakin relate, semakin kita punya sense of sense yang lebih pada situasi sosial, biasanya kita bisa lebih punya daya untuk meng-create sesuatu gitu. Karena sebenarnya kan sudah nggak ada yang baru di muka bumi ini gitu. Kisah tentang cinta yang kasih tak sampai aja versinya ada banyak di film Hollywood. Mulai dari Titanic, kisah tak sampai. Romeo Juliet, kisah tak sampai. Latarnya beda-beda gitu. Wall-E, kisah tak sampai. Bahkan itu robot animasi, jatuh cinta, kan kasih tak sampai semua. Terus kisah bapak mencari anak gitu, ada Taken. Ada Taken, kemudian ada Finding Nemo. Itu semuanya kisah tentang bapak mencari anak. Banyak banget versinya, dan yang membedakan hanya cara bertutur medianya, point of view-nya. Ada film animasi, ada film live action gitu. Tapi semua ceritanya, esensi ceritanya pasti hal yang pernah kita dengar, hal yang dekat sama kita. Bapak pasti mencari anak ya kalau anaknya nggak pulang. Cowok pasti suka sama cewek, cewek pasti suka sama cowok. Kisah cinta kan pasti dua itu doang. Bisa kita ganti tumbuhan apa, menyukai tumbuhan apa, tapi rasanya manusia. Next-nya adalah, nah sekarang bagaimana cara kita menyampaikan ide yang sudah kita temukan tadi dari sekitar kita. Jadi ada banyak versinya. Dulu pertama kali saya menulis bercerita itu lewat alfabet. Jadi kalau kalian sekarang anak UII tahu ada majalah Himah ya. Dulu ada LPM Himah, sekarang masih ada kan? LPM Himah. Nah, itu saya besar di situ. Di lembaga pers mahasiswa Himah di pusat ya. Dulu Ciditiro, sekarang nggak tahu udah pindah kemana kantornya. Dulu Ciditiro, kemudian karena Himah itu terbitnya kalau nggak salah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, jadi saya butuh media untuk menceritakan menulis gitu. Untuk saya punya wadah menulis. Jadi saya bikin tuh dulu koran selembar Kobar-Kobari. Karena dulu di TV yang populer tuh infotainment Kabar-Kabari tiap sore. Jadi zaman itu yang namanya Kabar-Kabari, terus saya bikin koran tuh atas nama Himah. Saya cari beritanya di pusat itu, sebelahnya ada kantor LEM, ada lembaga eksekutif mahasiswa, terus ada kantor Mapala, terus ada kantor Menwa, terus ada kantor DPM, satu komplek di Ciditiro itu. Nah, saya nongkrong di sana gitu, terus nonton apa gitu. Saya tulis jadi koran selembar. Jadi kalau nggak salah seminggu sekali ya, mungkin tiap hari itu saya tulis sendiri beritanya, terus saya layout di kertas A3 gitu, terus saya print, terus saya cetak perbesar, terus saya tempel sendiri di kampus tuh. Dari ekonomi di Condong Catur sampai ke UI Terpadu di Jalan Kaliurang, saya naik motor, saya tempelin sampai Taman Siswa. Jadi itu saya butuh medium untuk belajar menulis. Di situ ada kolom, ada berita, ada Menwa ngapain, ada Mapala ngapain, saya interview sendiri gitu. Nggak tahu sekarang korannya masih ada apa enggak. Next. Nah, sejak dari
cara bertutur itu terbiasa melatih diri kita untuk melihat situasi sosial, situasi lingkungan, dan kanan kiri kita punya berbagai macam media untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Kita punya jiwa yang gelisah untuk menuliskan sesuatu gitu. Media paling murah sekarang ya sosial media. Dalam dulu kan nggak ada, jadi orang harus bersusah payah menciptakan mading, mencetak majalah, membuat website gitu. Sampai kemudian ada sosial media tuh, era sosial media. Sekarang orang bisa bikin video 1 menit, bisa mengekspresikan dirinya, berjoget, menulis blog, itu sudah bisa. Nah, tapi intinya dari semua itu ada 2 macam sosmed kan. Ada 2 macam medium. Yang pertama adalah menulis dengan alfabet. Kamu bisa nulis apapun yang kamu gelisahkan, yang mau kamu sampaikan, dari A sampai Z. Itu alfabet, nggak ada resikonya. Nggak ada biayanya, malah maksud saya. Nggak ada resiko besar di tahap biaya. Karena kalau salah tinggal kamu delete. Kalau salah tinggal kamu buang. Bahkan kalaupun yang kedua, dengan cara audiovisual, kamu bisa merekam pakai handphone. Itu udah murah. Sekarang tinggal, kalau salah juga tinggal kamu delete. Kalau zaman dulu, harus pakai handycam, kamu harus cari kameranya, harus cari kaset Super 8, High 8-nya atau mini DV gitu. Kalau salah kamu harus rewind lagi, kamu timpa, lama-lama kasetnya akan rusak. Gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa kamu temukan di luar sana sekarang sudah punya media untuk kamu salurkan. Bisa lewat media sosial, bisa lewat YouTube. Kalau dilihat orang, menarik bagi orang, kamu berarti punya suara. Untuk menjadi seniman, menjadi sutradara, menjadi novelis, zaman dulu itu tuh niatnya apa sih? Niatnya agar supaya kamu didengar suaranya. Kamu bikin film, kamu punya visi sesuatu bahwa anak sekolah itu harus percaya diri terhadap bahasa ibunya, bahasa daerah. Daerahnya bisa apapun ya, nggak harus Jawa ya. Bahwa remaja zaman sekarang itu jangan lupa sama bahasa asli daerahnya. Bahasa Jawa. Kebetulan contohnya adalah bahasa Jawa. Itu kan suara yang mau kami sampaikan selaku pembuat Yowis Band. Supaya kamu pride. Supaya kamu menjadi diri kamu sendiri karakternya. Kamu percaya diri menjadi generasi muda. Kan kayak itu poinnya. Gitu. Jadi makanya sekarang di Jakarta orang bahasa Jawa udah pede-pede aja. Makanya Almarhum Didi Kempot lagunya jadi rame lagi. Karena awalnya kita membuat film itu menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang punya bahasa daerah. Jadi tidak cuman itu film yang mewakili orang Jawa aja, film bahasa Jawa aja, enggak, kebetulan aja berbahasa Jawa. Sebelumnya kan ada film daerah Uang Panai dari Sulawesi, kan itu juga 500.000 penonton, hampir 1 juta. Jadi tren untuk mulai mengingatkan kepada generasi muda itu adalah bentuk suara dari seorang pembuat karya. Nah, ketika sudah punya suara itu, nah kamu punya tanggung jawab untuk membuat karya-karya yang lebih baik untuk menyuarakan kepada penonton. Jadi fungsinya sebuah karya tidak hanya sekedar hiburan, tapi punya pesan moral yang kalian cari biasanya, yang penonton Indonesia cari. Gitu. Next. Nah, biasanya hidup kita inilah cerita. Gitu. Jadi kalian masih kuliah di Jogja, gitu, merantau dari luar kota, gitu, untuk tinggal di sebuah kos-kosan di pinggir jalan Kaliurang misalnya, atau di pedalaman Sleman. Itu biasanya menemukan banyak cerita-cerita yang menarik, kan. Nah, itu bisa kamu ceritakan bagaimana kamu survive di Jogja, kamu jatuh cinta sama orang Minang, kamu jatuh cinta sama orang Makassar, kamu jatuh cinta sama orang Kalimantan, bagaimana kemudian adat kalian ketemu, atau bagaimana kalian melihat sebuah kota Yogyakarta yang penuh seni budaya, misalnya masih ada rajanya di situ. Tapi kok kehidupannya tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Nah, itu bisa kamu ceritakan. Bagaimana ada orang Minang ketemu sama orang Bali yang kuliah di Jogja, ketemunya di Jogja. Nah, itu kan menjadi sebuah setting, sebuah cerita. Kamu bisa membuatnya semacam kayak novel-novel terkenal zaman dulu, gitu. Cintaku di Kampus Biru misalnya.
Nah, itu yang perlu kita munculkan, kesadaran bahwa cerita itu dekat sama kita. Makanya dulu kisah Laskar Pelangi itu hebat banget, terus kisah Negeri Lima Menara itu hebat banget, itu karena mereka menceritakan kisah hidupnya sendiri. Jadi semakin dekat cerita itu sama kita, bahwa kita adalah karakternya di dalam cerita itu, maka penonton bisa semakin relate, semakin merasa dekat. Wah, ini gue banget ya. Gue dulu juga merantau nih. Walaupun merantaunya di Bandung misalnya, walaupun merantaunya di Surabaya gitu. Tapi anak kos tuh situasinya kayak gini sih. Gitu. Kita harus survive. Bagaimana kalian bisa menceritakan pengalaman kalian jauh dari rumah dan harus karantina di kamar kos, nggak bisa keluar. Kalian bisa ngobrol sama tembok, sama ini, cuman ketemu teman lewat video call misalnya. Perjalanan ke kampus menjadi sebuah perjuangan yang berbahaya karena ada virus mengintai misalnya. Nah, di tengah-tengah itu Sultan Jogja menitahkan untuk memasak sayuran apa gitu. Supaya wabah berlalu misalnya, dan kalian harus mempelajari resep sayuran itu misalnya. Misalnya raja memerintahkan untuk membuat sayur lodeh. Kalian yang bukan orang Jogja ternyata membuat sayur lodeh gitu. Itu kan menarik gitu untuk apa namanya kita eksplor, karena ada tabrakan kultur, ada tabrakan generasi di situ, tabrakan kepercayaan gitu. Itu sih. Next-nya adalah, nah, setiap cerita pasti begini ya, selalu ada kelahiran, selalu ada kehidupan, dan selalu ada kematian gitu. Walaupun cara bertuturnya tuh buat kalian bisa dirubah-rubah nanti. Openingnya bisa dari kematian dulu, terus flashback ke kehidupan, terus atau flashback ke kelahiran, atau kemudian dari lahir dulu, kemudian, tapi ini urutan standar sebuah cerita. Tubuh setiap cerita itu seperti ini. Walaupun sekarang film-film modern bisa tiba-tiba dia udah mati dulu gitu, terus flashback ke masa kehidupan, terus masa kelahiran. Jadi plot yang ditabrakkan itu dalam film Curious Case of Benjamin Button. Ceritanya mundur dari dia tua menjadi bayi. Itu kan kebalik, dari dia mau mati balik lagi ke arah dia lahir. Sementara pasangannya dari lahir ke arah dia mati. Nah, itu mereka akan ketemu di tengah-tengah tuh nanti. Itu contoh paling bagus kalau kalian mau bertutur gitu. Ini untuk cerita-cerita panjang ya. Kalian bisa ceritakan dulu masa kelahiran, kalian dari Kalimantan, bagaimana di Mantan, terus kalian harus hidup berjuang di Jogja, dan sebagainya. Nah, kan tinggal kalian mana sih part yang menarik untuk kalian ceritakan sebagai sebuah cerita. Next. Ya, nah ini sebenarnya sebuah konstruksi yang utuh dari sebuah cerita. Misalnya dalam novel ataupun dalam film, ini tentu ada telaah lebih rincinya ya terhadap struktur semacam ini gitu. Tapi ini tuh sangat tradisional dan berurutan banget. Ada pengenalan tokoh, ada ini yang biasanya kayak gini tuh dengan tekun, itu film India. Makanya film India itu 3 jam karena dia bisa 1 jam sendiri itu pengenalan tokoh. Dikenalin banget tokohnya sampai penonton itu jatuh cinta banget gitu loh sama tokohnya. Jadi penonton bisa sangat mengenal tokohnya dengan baik gitu, sampai kemudian filmnya istirahat, itu 1 jam pertama baru masuk masalahnya apa. Sampai kemudian sangat kehilangan, tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang terpisah. Nah, itu di act kedua. Baru di act ketiga penonton diajak untuk melihat bagaimana si tokoh menghadapi semua kenyataan hidup yang pahit itu. Nah, itu biasanya film India. Nah, film-film kita biasanya sangat cepat banget pengenalannya. Tokohnya belum bisa membuat penonton jatuh cinta sama dia, belum percaya sama cita-citanya, belum percaya dia mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan, tiba-tiba udah masuk problem. Jadi penonton kita udah malas saja, aduh ini apa sih masalahnya? Ya ribet banget sih gitu. Itu karena penonton kita belum dikasih ruang untuk jatuh cinta kepada si tokoh. Cerita yang kita sampaikan belum cukup untuk membuat penonton jatuh cinta gitu. Nah, itu tugas kita sebagai pembuat karya, untuk membuat penonton kita itu jatuh cinta sama tokohnya dulu.
Jatuh cinta, kalau yang main Iqbal gitu, ya orang udah jatuh cinta dulu nih, tinggal Iqbalnya ngapain, di situ ngapain. Bayu Skak di Yowes Band ya kita bikin orang jatuh cinta dulu, bikin orang merasa bahwa Bayu Skak itu adalah kita. Kita sama-sama orang biasa, kita naik motor bebek, kita sekolah SMA yang sama, sekolah biasa, di sekolah kita sama-sama biasa-biasa aja gitu. Nah, penonton relate, melihat cerminan dirinya di situ. Kemudian kita naksir sama siapa, nah orang kemudian ikut di kendaraannya si Bayu ini untuk bergerak menuju ceritanya. Jadi seperti itu. Tapi era-era sekarang, biasanya introduction itu sudah tidak harus di depan. Tiba-tiba film sudah mulai dengan problem. Sudah seru, sudah kejar-kejaran ketika film dimulai. Ketika cerita dimulai itu sudah ada tembak-tembakan, baru setelah itu tarik nafas, baru dijelasin ke penonton ada apaan. Gitu ya. Jadi ini sudah banyak variasinya. Next. Ya, ini kita masuk ke elemen dari setiap karya yang sebaiknya kita akan buat. Jadi temanya itu apa sebenarnya? Kita boleh ngomong ini film superhero, kita boleh ngomong ini film hantu, film horor, kita boleh ngomong ini film drama remaja, boleh ngomong ini film komedi gitu. Tapi pasti ada satu temanya yang kita bisa nangkep. Sebenarnya tentang apa itu Yowes Band? Yowes Band misalnya adalah film tentang pencarian jati diri. Jadi film tentang pencarian. Ini kayak kita zaman sekolah dulu di SMA dikasih tahu alasan kenapa ASEAN bisa berdiri. ASEAN, organisasi ASEAN, Association Southeast Asian Nation itu bisa berdiri dan satu Asia Tenggara mau masuk ke dalam organisasi itu karena punya satu kesamaan nasib bahwa negara ASEAN pernah dijajah oleh siapapun, kecuali Thailand ya, pernah dijajah. Karena satu kesamaan nasib itu, mereka membuat sebuah organisasi. Nah, tem ini juga begitu. Apa sih temanya? Oh, ini Yowes Band film tentang pencarian jati diri. Hampir semua remaja di era-era masa remajanya, di era-era sekolah itu sedang berupaya mencari jati diri, masih butuh pengakuan. Itu temanya Yowes Band. Oke, itu tema yang bagus. Oke, siapa ini yang butuh pengakuan? Oke, karakternya. Oke, Indonesia itu karakternya ada berapa karakter? Misalnya di Indonesia itu, kalau kita melihat Indonesia zaman sekarang, kita melihat ada Islam moderat, ada Islam konservatif, ada non-Muslim, ada Tionghoa. Nah, keempat karakter besar potret Indonesia itu kita taruh di filmnya. Jadi ada Islam moderat, diwakili karakter Bayu, ada Islam konservatif, diwakili oleh Yayang, ada non-Muslim, Nasrani, diwakili oleh Doni, kemudian ada Tionghoa, diwakili oleh Nando. Nah, 4 karakter dengan berbeda latar ini sama-sama mencari jati diri, punya kesamaan nasib kayak ASEAN tadi. Makanya mereka bersatu menjadi sebuah band. Nah, di manakah settingnya? Oh, settingnya di sekolah, di sebuah SMA di Kota Malang. Karena dia berada di Kota Malang, otomatis bahasanya bahasa Jawa Timuran, bahasa Jawa, di sebuah sekolah di Kota Malang. Nyangkep kan? Problemnya apa? Problemnya mencari jati diri. Oke, mencari jati diri itu bagaimana ya? Mereka harus melakukan sesuatu agar diakui, agar menemukan jati diri mereka. Proses apa yang dilalui adalah problemnya. Sebagai 4 anak loser dari 4 karakter yang berbeda di sebuah sekolah di Malang, mereka jatuh cinta sama cewek yang paling cakep. Mereka nggak diakui, mereka nggak punya pacar. Problemnya itu semua kan. Mereka nggak punya duit, tapi mereka bisa ngeband. Nah, itu problemnya. Solusinya adalah itu. Semua kesamaan nasib, nggak punya duitnya sama, nggak punya pacarnya sama, nggak punya jati dirinya sama. Akhirnya mereka bersatu menjadi satu kesatuan. Coba kalau kita satu Asia Tenggara ini nasibnya beda-beda, tidak pernah dijajah. Ada yang dijajah cuma satu. Pasti nggak akan bikin organisasi. Kita ada organisasi
NATO gitu ya, karena semuanya negara-negara Eropa satu nasib, apa yang mereka lawan pasti sama, kemiskinan, energi, polusi. Mereka membuat sebuah organisasi. Solusinya apa? Nge-ban. Jadi elemennya clear. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini harus terisi penuh untuk menjalin sebuah cerita. Next. Nah, ini yang menarik ya. Kalau tema itu pasti manusia melawan apa? Biasanya yang paling seru adalah kalau manusia melawan alien. Apa yang mereka lawan gitu. Pada cerita-cerita yang paling standar ya biasanya Tuan Takur melawan Kapten Vijay gitu. Polisi baik melawan Tuan Tanah yang jahat gitu. Itu kita karena kita warisannya India. Karena dari awal itu seninya dari India memang. Jadi dramatiknya itu ya dramatik India. Karena Bharatayuda, Ramayana zaman dulu itu semuanya kan bawaannya dari India gitu. Jadi itu yang selalu di awal-awal kita selalu kita lawan. Nah, mulai menarik sekarang ketika manusia itu menjadi kecil dan perlawanannya menjadi besar. Penonton punya rasa untuk takut terhadap bisa nggak ya kita ngelawan ini gitu. Jadi biasanya manusia melawan alien, manusia melawan sesuatu yang nggak mereka kenal, melawan hantu, melawan dirinya sendiri. Jadi pergolakan itu biasanya sama. Pencarian jati diri itu kan melawan diri sendiri. Manusia melawan penindasan. Temanya penindasan pasti manusia melawan apa nih? Yang menindas itu apa? Monster. Monster yang ada dalam perwujudan manusia juga bisa. Jadi itu. Next. Nah, karakter itu harus jelas. Kalau kamu membuat sebuah cerita, bahkan walaupun itu diri kamu sendiri yang memainkan, karakternya harus jelas. Harus punya nama. Nama yang nggak usah aneh-aneh lah. Orang Indonesia mana ada ngasih nama Senja? Jarang. Kalaupun ada, jarang. Orang Indonesia, cewek karakternya dikasih nama Pelangi, gitu ya mungkin jarang juga. Atau nama-nama yang Merona apa gitu jarang. Nama-nama puisi itu jarang ya. Maksudnya kamu ketemu anak zaman dulu ya namanya yang relate aja lah gitu. Supaya penonton juga relate terhadap karakternya. Kalau belum namanya sudah membuat berjarak dengan si tokoh PR banget. Kemudian latar belakangnya apa? Orang Indonesia tuh latar belakangnya harus jelas. Kalau dia punya duit, naiknya mobil ya berarti dia harus punya kerjaan misalnya. Kalau dia punya duit, hidupnya mewah, tapi kamu harus jelasin itu duitnya dari mana. Simpel aja kayak gitu. Semuanya harus clear. Kalau dia pegang handphone iPhone ya dijelasin itu ya handphone kira-kira dari mana. Kamu harus jelasin walaupun itu tidak disampaikan ke penonton ya. Nggak harus kita jelasin semua ke penonton gitu. Tapi secara common sense di balik cerita itu kamu sudah harus tahu. Oh dia nggak pernah kelihatan kerja, keluarganya orang tuanya miskin, tapi pegangannya handphone iPhone. Apa dia judi atau apa menang lotre? Kan kita harus mencegah penonton punya pemikiran-pemikiran yang liar gitu, keluar dari track cerita. Makanya occupation-nya harus jelas, pekerjaannya harus jelas, bintangnya apa, makanan favoritnya apa, gitu harus jelas. Klub kesayangannya apa, gitu harus jelas dalam karakter. Semakin dia hidup, semakin dia bisa relate, dan ketika dia semakin dia relate, dia ngomong apa aja penonton akan percaya. Next. Nah ini settingnya ya. Sebuah cerita pasti ada setting. Mau itu settingnya ada di bumi atau di planet Mars, itu harus jelas gitu. Kamu harus bisa membuat orang percaya bahwa kamu pernah ke Mars gitu. Pernah ke bulan, pernah ke Amerika, pernah ke New York gitu. Ada dulu Asmaraman Eskopingho bikin cerita silat, settingnya di Tiongkok. Dia bahkan nggak pernah ke Tiongkok, dia nggak pernah ke China, gitu. Tapi dia bisa membuat sebuah cerita yang membuat orang percaya bahwa dia pernah ke sana. Dia juga ngarang kan itu settingnya. Kayak
siapa pencipta Star Wars itu juga nggak pernah ke galaksi kan, belum pernah dia ke bulan, tapi dia bisa menciptakan Star Wars setting antar bintang, perang antar bintang. Kita percaya aja di planet sana ada makhluk bertubuh manusia berwajah kodok misalnya, yang bisa ngomong bahasa Inggris. Kapan dia les LT kan? Atau yang enggak, atau dia harus menciptakan. Makanya di Star Wars itu sebuah planet diciptakan, kemudian bahasanya diciptakan, bentuk manusianya diciptakan, bentuk makhluknya diciptakan, makanannya apa, berpakaiannya seperti apa, semuanya diciptakan, bahasanya kayak apa, itu harus clear gitu. Udah. Apaan? Nah, itu setting, next. Nah, setelah kamu bisa membuat sebuah karakter dan setting yang meyakinkan, baru kita kasih masalahnya apa. Apa yang harus, tantangan apa yang harus dicapai untuk mencapai cita-cita gitu. Oh, ini rombongan Yowes Band ini harus bisa membuat cewek-cewek noleh. Harus bisa mendapatkan cewek. Kan itu poinnya. Harus bisa dikenali, bisa populer di sekolah. Tantangannya apa? Goalnya apa? Jadi penonton tahu ketika mereka masuk membaca ceritamu, menonton ceritamu, mereka tahu tujuannya akan kemana nih film. Jangan sampai tujuannya menjadi populer, endingnya dia naik haji. Endingnya dia pergi liburan. Penonton akan merasa dikhianati. Gitu. Oh, tadi perasaan cita-citanya nggak ke Paris deh. Kok tiba-tiba ke Paris? Gitu. Nah, ketika penonton merasa dikhianati, mereka akan ngerasa, waduh jelek nih filmnya, nggak konsisten gitu. Goalnya harus jelas. Nah, goal itu harus menjadi sesuatu yang dirayakan bersama oleh penonton di bioskop atau oleh semua pembaca ketika membaca novelnya. Ya, itu yang harus clear. Kamu harus tahu, kamu harus targetkan cita-citamu itu dari A ke Z, apa saja yang dilewatin. Kalau dari alun-alun Jogja ke Kaliurang, apa aja tantangannya? Oh, akan ngelewatin macet di perempatan ini, kayak ngelewatin lampu merah ini, berarti gue harus berbelok ke Jalan Gejayan. Di Gejayan akan ketemu siapa? Nanti di perempatan Ring Road belok ke kiri, sampai ke Kentungan belok ke kanan. Jalan Kaliurang nanti akan ada godaan apa? Oh, di situ ada yang jual nasi padang cakep, aku akan berhenti dulu. Nah, kalau berhenti di situ, kemudian dia makan, kemudian dia tidak melanjutkan perjalanan, nah penontonnya jadi bingung, ini gimana sih, katanya mau ke UI. Itu sama kayak kamu ngajakin membuat sebuah karya, itu sama dengan kayak kamu ngajakin teman kamu mau pergi ke alun-alun. Ayo ke alun-alun selatan. Emang ada apa di alun-alun selatan? Jakarta di alun-alun selatan tuh ada begadang begini, seru banget. Tapi kita harus ngelewatin jalan sini ya, supaya lebih cepat. Nah itu, kalau kamu bisa membuat teman kamu merasa tertarik untuk ikut kamu ke alun-alun selatan, dan di alun-alun selatan goalnya itu sangat, wow, keren men, thanks ya udah diajakin ke sini. Nah, itu sama dengan kamu membuat karya yang bagus. Cuman part kamu ngajakin teman kamu itu sudah melupakan part perkenalan. Nangkep nggak? Karena teman kamu udah kenal sama kamu gitu. Jadi part perkenalan di depan situ udah nggak kepake. Soalnya kamu ngajakin orang nggak dikenal. Hey, nama gue Fajar, gue kelahiran begini, gue asli begini, gue kuliah di sini nih. Gue mau ngajakin kamu ke alun-alun. Nah, itu kamu hanya membuat satu orang penonton percaya sama kamu dan mau ikut sama kamu, kan? Nah, sebagai pembuat karya, tantangan kamu adalah membuat 1 juta orang bisa percaya untuk ikutan pergi jalan-jalan sama kamu, mengikuti perjalanan kisahnya Yowes Band mencapai goal, menghadapi tantangannya dan mencapai goal. Itu adalah tugas seorang pembuat karya, pembuat film. Next. Nah, ini solusinya di ending sebuah karya. Jadi kamu bisa saja dalam sebuah karya itu kamu mengkritik banyak hal. Dalam Yowes Band kamu mengkritik bagaimana orang sistem pendidikan di sekolah, misalnya. Mengkritik bagaimana sistem sosial, sistem pembelajaran agama, bagaimana mewajibkan
orang non-muslim harus mengucapkan assalamualaikum di US Band itu. Nah, solusinya harus keren. Bisa jadi sebuah film nggak perlu solusi. Bisa jadi sebuah film kamu tidak perlu ngasih solusi, biarkan penonton yang menyimpulkan. Lalu berpikir sendiri solusinya apa ya film ini ya. Film ini tidak menawarkan sebuah solusi, tapi hanya menawarkan menunjukkan sebuah problem, menunjukkan sebuah masalah. Solusinya orang-orang yang udah tahu. Karena penonton sudah dianggap dewasa untuk memutuskan hidupnya harus seperti apa. Tapi di film-film komersil yang kita nonton ke bioskop, orang bayar tiket, orang harus dikasih solusinya ini loh. Bisa jadi ada yang suka, bisa jadi ada yang enggak. Bisa jadi ada yang suka. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi, kita percepat ya. Next-nya apa? Ya, jadi kuncinya adalah mendengarkan, kemudian kita observe, kita melihat gitu. Kamu jalan dari kampus, dari rumah ke kampus, dari kos ke kampus, itu kamu harus melihat kanan kiri, ada apa, ada pembangunan apa, ada kegelisahan apa yang bisa kamu serap. Next. Nanti kita lanjut tanya jawab. Nah, itu. Jadi setelah ini semua, kamu udah siap belum untuk membuat sebuah karya ya? Karya itu pasti bercerita. Mau kamu bikin lukisan juga bercerita. Mau kamu bikin lagu juga bercerita. Apapun bentuknya sebuah karya pasti menceritakan sesuatu. Next. Oke, thank you. Nggak perlu dijelasin ya, thank you itu apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pemaparan dari narasumber kita pada siang hari ini yang insya Allah menambah insight baru dan juga recharge semangat kita untuk terus berkarya. Dan dari pemaparan narasumber tadi, Bang Nugros, ada beberapa hal yang bisa kita highlight ya. Yang pertama adalah mencari ide bisa diambil dari hal-hal yang kita alami sehari-hari, kemudian carilah di mana menariknya. Dan untuk teman-teman yang mempersiapkan pertanyaan, silakan untuk mengisi link di tautan deskripsi dan kolom komentar di YouTube. Begitu. Baiklah. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mencari orang-orang yang satu pemikiran dengan teman-teman supaya karyanya terus berkembang dan menjadi lebih besar. Amin. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan sense of sosial kita dengan cara pengamatan apa yang ada di sekitar kita, yang terjadi, permasalahan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian jangan lupa juga untuk menentukan goals dan juga konsistensi dari karya kita. Oke, baiklah. Bang Nugros, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Kira-kira mau dijawab satu persatu atau saya bacakan semuanya? Lalu Satu-satu aja dulu ya. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama dari Silvana. Bagaimana untuk membangun percaya diri terhadap karya dari kreativitas yang kita buat? Saya pernah publikasi suatu karya, tapi karena saya tidak percaya diri, saya menghapusnya kembali. Gitu. Oke, Sylvia tadi ya? Iya, Silviana. Silvana, Silviana. Oh, Silviana. Asal kamu nggak nyolong dan kamu pakai baju ya mestinya kamu nggak usah malu ya. Kritikan pasti ada. Itu kamu bukan malu sebenarnya, tapi kamu takut dikritik. Kamu takut dibilang bahwa karya kamu itu jelek. Setiap karya pasti ada yang suka ataupun tidak. Gitu. Kita sebagai pembuat karya hanya berharap yang suka lebih banyak daripada yang enggak. US Band yang nonton 1 juta, pasti yang enggak 500.000. Tapi kan semuanya nonton. Gitu. Jadi kita berharap yang suka itu lebih banyak daripada yang enggak. Kita nggak bisa membuat semua orang suka gitu kan. Kamu di kelas kita kuliah aja pasti ada yang nggak suka sama kita. Gitu. Kita ngapain aja nggak suka. Ya emang nggak cocok aja. Bukan karena iri dan dengki, tapi emang nggak cocok aja gitu ya.
semua restoran Padang kan nggak semua orang suka makan Padang. Ini anak UI semuanya kan juga nggak suka sama gudeg. Tapi gudeg tetap buka kan, tetap laku. Mungkin itu ada banyak ibu-ibu yang memasak gudeg lebih enak daripada Yujum. Cuman Yujum aja yang berani buka warung gitu. Dia memberanikan diri, dia nggak malu. Jadi ya kuncinya percaya diri, tapi pastikan bahwa apa yang kamu bikin itu bagus tidaknya menurut dirimu sendiri atau teman dekat lah. Share dulu ke teman dekat kamu, share dulu ke teman dekat dua. Terus karena dia teman ya tanya omongan yang beneran, jangan terus kamu selalu berharap kata-katanya bagus. Kamu tersinggung, kok semua sama temen ngomongnya jelek banget sih. Nah, itu sudah mulai salah gitu, mulai nggak fair gitu. Jadi ya jangan sakit hati. Intinya jangan sakit hati, jangan gampang sakit hati karena komentar orang yang bahkan nggak kita kenal. Orang nggak kenal kok bisa kita masukin ke hati. Yang kenal-kenal aja yang kita masukin ke hati gitu ya. Next-nya siapa? Terima kasih Silvani, semoga menjawab. Oke, begitu ya, Silvana. Jadi jangan menjadi generasi yang mudah baper. Di tahun ini kita harus siap ya dengan gelombang baper karena itu suatu tantangan yang harus kita kalahkan gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan untuk mengisi tautan link di deskripsi dan juga kolom komentar YouTube. Baiklah, Bang Nugros, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Muhammad Dimas Surya Nusantara. Assalamualaikum Bang Nugros. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020, izin bertanya. Cara memunculkan ide-ide dalam pembuatan film atau judul film yang berbobot atau berbeda dari yang lain itu bagaimana? Apakah ada skill yang khusus terutama bagi pemula seperti saya? Karena saya berkeinginan besar menjadi sutradara film. Terima kasih. Amin ya. Silakan Bang Nugros. Sebenarnya resepnya adalah banyak membaca dan banyak menonton. Yang kedua adalah membangkitkan sense of caring ya ke lingkungan sosial. Sekarang kamu tahu nggak di Jogja itu UMR-nya rendah, hanya sekian juta, 1,6 atau berapa, atau 2, berapa. Nah itu 2, kan Pak. sesuatu yang harus kamu berapa? Nggak nyampe 2. Nggak nyampe 2 juta. Itu kan kamu bayangin aja gitu. Itu sesuatu yang harus kamu serap. Apapun keluarnya pasti nanti akan ada keluar. Gimana orang-orang survive? Terus bertanyalah dari situ. Gimana caranya orang-orang survive di Jogja? Kok mereka bisa hidup tenang, mereka bisa hidup dengan segitu cukup? Kan harus kamu cari. Kamu tinggal di Jogja berlama-lama. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur karena adanya sultan. Ya kan, sultan otomatis gubernur nih. Otomatis dia pemimpin yang kalau membuat keputusan apapun tidak akan digantikan. Di Jakarta ada yang mau begini di demo ganti gubernurnya. Di daerah lain ganti gubernurnya. Ini kan enggak. Artinya sebagai seorang gubernur, Jogja itu harusnya bisa membangun sesuatu berkelanjutan selama 10 tahun. Selama gubernurnya masih sehat walafiat memimpin. Dia mau membangun transportasi publik misalnya. MRT di Jakarta yang peletakan batu pertama gubernurnya A, yang meresmikan B, ganti orangnya. Bisa jadi ganti keputusannya nanti. Ganti kebijakannya. Ini kan enggak, pemimpinnya bisa stabil 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka kamu harus cek apa ya pembangunan di Jogja yang berkesinambungan. Harusnya nih Jogja bisa lebih maju karena pemimpin politiknya tidak pernah ganti. Jika tidak, apa yang terjadi? Kamu harus cari tahu. Atau kamu nongkrong di mana namanya? Nongkrong di Selokan Mataram, SGPC misalnya. Kamu penasaran dengan ini Selokan Mataram dulu dibikin kenapa ya? Kenapa ya ini Selokan Mataram bisa dibikin? Kamu makan sambil ngeliatin selokan gitu. Oh, cari tahu sejarahnya. Oh, dulu karena ada Jepang mau mengambil rakyat Jogja jadi Romusa.
Tapi Sultan bilang nggak bisa, karena rakyat saya lagi sibuk bikin selokan. Jadi selokan itu dibangun hanya supaya rakyatnya nggak diangkutin sama Belanda, sama Jepang. Itu kan heroik. Ada nggak pemimpin yang begitu? Tapi bisa jadi rakyat waktu itu kesel sama sultannya. Wah, kita disuruh bikin selokan nih, buat apa sih? Fungsinya apa sih? Kan nggak mungkin sultan menjelaskan, lo bikin selokan ya rakyatku, supaya kalian nggak dibawa Romusa. Kan kalau sultan ngomong, ketahuan sama Jepang. Nah, cerita itu dari point of view seorang rakyat yang merasa sakit hati karena dipaksa untuk bikin selokan, padahal sebenarnya Sultan nyelamatin hidup dia dan rakyat. Itu kan bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerita. Bahwa kita tidak pernah tahu pemimpin itu punya rahasianya sendiri, bahwa pemimpin itu punya perhitungan-hitungannya sendiri untuk melindungi rakyatnya, untuk menjamin rakyatnya makmur. Kadang rakyat tidak bisa mencerna gitu. Kenapa kok ada omnibus law? Seolah-olah itu rakyat jadi susah, misalnya. Sementara presidennya ngotot, apa yang dia butuhkan? Apa yang mau dia capai? Kan pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus kamu kembangkan di pikiranmu. Keluarnya nanti cara bertuturnya tinggal kamu pilih. Oh, lewat rakyat, oh lewat anak SMA karakternya, oh lewat simbol-simbol apa yang tidak terlalu clear membahas masalah itu. Punya pacar yang rumahnya di samping selokan Mataram, romance, komedi, horor, bisa gitu. Itu yang harus kamu tumbuhkan adalah kepedulian pada sosial. Ya, Dimas, good luck, semoga tercapai cita-citanya. Amin. Begitu ya, Mas Dimas, kira-kira. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah berakhir, sayang sekali. Tapi insya Allah saya masih berharap UII menyelenggarakan acara seperti ini ya lebih banyak. Jadi kita bisa lebih banyak belajar dan juga menerima motivasi untuk lebih berkarya. Baiklah Bang Nugro, saya ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses terus. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bang Nugros dan teman-teman, saya mohon pamit. Namun sebelum saya pamit, saya minta maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC.